Guys, tolong nih dengerin ini nih. Lah, emang kita artis? Kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR. Emang gak ada anggota DPR yang gak ngonten ada? Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Nah, itu dia guys. Aku sih pengen ketawa deh, Uya ngomong bahwa katanya menjadi anggota DPR juga nggak apa-apa dong jadi konten kreator. Boleh, tapi jangan mengabaikan main jobnya kamu sekarang ini. Karena apa? Karena kamu digaji oleh negara. Yang bayar gaji kalian itu adalah dari pajak kami semua, rakyat Indonesia. Oke, jadi dahulukan pekerjaan utamamu, bukan konten kreator. Sekarang, walaupun artis Anda ini, ya, menyatakan artis, tapi tetap sekarang ini wakil dari rakyat Indonesia. Jadi, bersimpatiklah dan pergunakanlah karismamu untuk menjunjung rakyat Indonesia dengan baik dan benar. Tidak harus mendahulukan sebagai konten kreator. Anda terpilih karena Anda punya uang untuk masuk ke parlemen. Oke, tapi setelah Anda masuk, yang bayar gaji kamu adalah kami semua. Ingat, tidak bisa kamu mendahulukan kepentingan pribadimu. Sekarang ini, minimal 5 tahun ke depan, kamu harus konsentrasi apa yang menjadi tujuan utama kamu berada di parlemen. Oke, jangan kamu memudahkan dan menghalalkan segala cara kamu. Jangan mentang-mentang artis. Artis juga yang mana yang memilih kamu? Saya bingung. Kok bisa terpilih? Ya? Caranya, dari awal saya sudah mengingatkan, artis yang seperti apa yang bisa masuk ke parlemen. Ingat, jangan sok tenar, jangan sok punya uang di atas segalanya. Tapi Anda sekarang menjunjung tinggi harkat dan martabat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI loh, nggak main-main, oke? Tolong jaga wibawanya, tolong jaga harkat martabatnya. Salam. Lah, emang kita artis? Kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR. Emang gak ada anggota DPR yang gak ngonten ada? Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Halo Pak Uya, Bapak adalah anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu coba Bapak dengarkan sejenak suara saya karena saya adalah suara rakyat. Saya akhirnya menonton video Bapak secara full dan di situ saya lihat sepertinya Bapak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bapak tidak ikuti dari awal. Nah, ini yang saya lihat, Bapak melihat ada satu orang nge-review produk seseorang dan Bapak menilai itu adalah sebuah persaingan bisnis. Jadi nggak fair dong kita mau menjatuhkan produk orang sedangkan kita sendiri jualan. Pak, Bapak tahu nggak, itu SS adalah orang yang di awal-awal sudah direview Doktif dan dia terima pada saat itu sebelum akhirnya lebih berat lagi jatuhnya ke Daviena. Dan SS aman, walaupun terakhir kita ketahui ternyata ada sosok hebat Nikita Mirzani pada saat itu. Dan kenapa masalah ini akhirnya timbul lagi, itu karena berangkatnya Isa Zega ke Arab ya untuk umroh. Akhirnya dikasih bumbu-bumbu panas oleh siapa? Adiknya, yaitu Herlin Kenza. Yang sebenarnya kalau Herlin Kenza pada saat itu tidak lantam, ya dia mengakui kalau dia lantam ya, tidak akan separah ini Bapak. Dan sekarang saya akan kasih tahu intinya. Saya lihat belum ada satu orang pun dari orang-orang hebat ya, anggota-anggota dewan, artis-artis besar selain daripada Nikita Mirzani, ya cuma kami-kami ini aja lah, influencer-influencer kecil yang terus-terusan bersuara. Dan juga sudah banyak sekali orang-orang yang buat video betapa produknya itu sangat merugikan. Saya belum lihat ada orang besar, orang hebat, ya selebritis besar yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai kami, pembeli, konsumen, reseller. Betapa besarnya Bapak kami telah dirugikan. Dan memang kita lihat nih ya, malah dia posting seperti ini. Dan pernah juga ada kata-kata di video saya sebelumnya, reseller itu disebut pengedar barang berbahaya dan mafia, sedangkan reseller mendapatkan barang dari dia. Jadi kalau misalnya reseller pengedar barang berbahaya dan mafia, maka owner disebut apa? Disebut bandar, kemudian pabrik disebut apa? Waduh, ini kami merasa, kami sebagai orang kecil itu enggak terdengar suaranya, padahal kerugian yang kami alami itu sudah sangat banyak. Oke lah, saya hanya pembeli yang hanya jumlah sedikit. Bapak bisa bayangkan reseller yang udah stok
barang habis puluhan juta, kemudian dia sekarang tidak bisa jual lagi. Bapak tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Dan sekarang pihak SS hanya bisa minta maaf, tanggung jawabnya mana? Kami hanya ingin tanggung jawab ya, at least dia tunjukkanlah ganti ruginya. Buka pengumuman besar-besaran supaya produk-produk dia yang berbahaya itu tidak terjual bebas lagi. Kalau ada yang masih terjual itu karena dia belum menarik barangnya. Setelah ditarik barangnya, kembalikan uang-uang para reseller, termasuk pembeli-pembeli kecil juga wajib uangnya dikembalikan karena yang kami beli barang zong. Jadi Bapak, di sini bukan hanya tentang persaingan bisnis, Pak. Yang direview oleh Doktif itu bukan cuma SS. Bapak tahu nggak berapa banyak skincare yang setelah direview Doktif itu melambung tinggi penjualannya karena memang bagus. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kata-kata Dewi Persik. Dewi Persik berpihak kepada pemerintah. Itu memang sangat bagus ya, memang betul. Tetapi Kak Dewi, Kakak lihat nggak BPOM itu belum bergerak sebelum bergeraknya Doktif. Setelah Doktif bergerak, udah nge-review banyak produk dan terjadi huru-hara besar ini, baru datang BPOM Kak. Kalau kita tunggu BPOM Kak, keburu hancur lah muka-muka orang Indonesia ini semua. Maaf ya, saya sebagai suara rakyat inilah yang saya lihat. Yang saya mau, Bapak paham nggak masalahnya sekarang apa? Dan Bapak paham nggak perasaan masyarakat yang seperti kami tertipu, uangnya nggak kembali? Bapak ngerti? Karena kan Mas Uya nggak pernah dirugikan. Mas Uya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya, ya kan? Jadi enteng banget Mas Uya ngomongnya. Sedangkan Doktif langsung berhadapan dengan pasien, dengan korban-korbannya. Bukan cuma 1-2 loh Mas Uya, ribuan, bertahun-tahun gitu. Gimana? Mas Uya kan nggak ikut perasaannya, hatinya gimana? Datang, duitnya nggak cukup, sementara dia mukanya korban dari krem-krem yang berbahaya. Nah, ini Mas Uya bilang laporkan aja ke Badan POM, laporkan aja ke Badan POM, gitu ya. Terus selama ini bertahun-tahun gimana kejadiannya Mas Uya? Masih banyak tuh yang jualan di pasaran. Bahkan MH yang sekarang lagi masuk tuh, meskipun dibantarin di rumah sakit, kok bisa masuk televisi, naik engagement, dikenal publik, sementara dia jual produk skincare yang bermerek Kuloy. Kan udah dilaporin gitu. Rocky nggak ngomong, mungkin nggak MH itu sampai sekarang bisa masuk. Ayo Mas Uya, nggak gitu ya caranya Mas Uya ya. Doktif itu konsumen, dilindungin sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif berhak bicara ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku ya. Jadi sebaiknya sarannya Doktif, kalau Mas Uya kurang paham ya, thank you. Kalau Mas Uya kurang paham, kalau Mas Uya mau bayarin sih nggak apa-apa sih. Masalahnya kan Mas Uya nggak mau bayarin pasiennya Doktif yang dateng. Bos, gue mau dengerin. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lu bisnis tapi lu nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah melihat pemerintah ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus perusahaan skincare Rais, kenapa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya yang benar, salah satu yang salah. Mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak. Mas Uya, ya Uya Kuya, tahu nggak sebelum kejadian huru-hara, barang yang dicek sama Doktif itu di produknya si SS itu ada barang berbahaya. Tahu udah beredar berapa ribu skincare ya, tahu udah berapa ribu skincare, dan bagaimana ruginya para reseller. Kalau biasa dengerin suara Big Boss, coba turun dikit ke bawah Pak Uya Kuya, dengerin suara reseller. Gak fair kalau lu bisnis tapi lu
Mungkin Pak Uya Kuya nggak sempat karena sibuk sekali ya. 2022. Sebelumnya mohon maaf banget. Saya dengerik, saya yang terjadi pasangkan saat buat ini Bapak antara denger. SS, Stanimir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan Nih. karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini nggak Ini bisa salah satu aku resellernya. ungkapin, nggak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia Uya Kuya sindir Doktif, katanya nggak fair dan nggak elegan kalau seorang pengusaha skincare nge-review skincare lawan. Setuju banget, gua bener-bener setuju banget sama statementnya Uya Kuya. Tapi kenapa nggak dari dulu ngomong begitu? Karena setahu gua ya, sebelum Doktif muncul, acara review-review kayak gini tuh udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Sebelum Doktif itu si Sunio dulu yang suka review. Dia review skincare-nya orang, beginilah, begitulah, begono lah, tapi ternyata dia sendiri juga sama jualan skincare juga. Apa bedanya sama Doktif sekarang? Coba. 11-12 kan? Tapi kenapa cuma Doktif doang yang dibahas, sampai turun tangan tuh badan-badan. Lagian ya, kata gua mah kalau mau bahas masalah etika, ngonten tanpa izin saat kebakaran aja itu udah nggak elegan, lebih ke memalukan. Heboh-hebohnya saat ini terjadi, tapi mungkin belum ada tindakan secara konkret yang dilakukan oleh BPOM terkait skincare overclaim itu. Dan kemungkinan tahu atau tidak bahwa saat para owner ini live, biasanya tuh yang nonton bisa sampai 40.000 atau 50.000 masyarakat Indonesia, dan penjualannya itu bisa mencapai sampai 10 miliar dalam satu hari live. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Apakah mereka itu mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ganti rugi? Saya tahu bahwa ini adalah salah satu mata pencaharian masyarakat juga, bahwa dengan menjadi reseller mereka mengharapkan mereka mendapatkan penghasilan lebih. Tapi dengan kejadian ini saya melihat bahwa para owner-owner ini hanya meminta maaf. Nah, ini nih yang dinamakan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya, bukan Dewan Perwakilan Owner Skincare. Paham kan maksud Koko? Iya, wis padha bae wis kabeh dadi siji, sak gerombolan, sak grup ya. Wis padha, bolak-balik ceritanya nanti itu. Ceritanya A jadi Z. Ngono kabeh wis rek. Ngono lho, pegel rasane kok ngulang lagi kayak gitu lagi. Ngulang lagi bukannya tobat, enggak. Udah gitu nanti bayar buzzer. Wih, lucu guys ceritanya guys. Apa lagi? Ada terstruktur. Jadi mereka tuh, jadi namanya ada tuh organisasi bujer-bujer Indonesia. Gitu guys. Organisasi bujer-bujer, ada organisasinya. Jadi kita tinggal store duit ke situ ya. Ini dokter cerita loh, dokter mah demi Allah nggak pernah pakai bujer. Demi Allah nggak selamat kan kalau pulang ya. Nggak pernah dokter pakai bujer. Jadi dokter ceritaan dari bujer ya, spesialis bujer udah tobat ya. Udah tobat karena dia sudah dapat adab, jadi dia udah tobat, nggak mau lagi dia ngulang. Ini cerita mereka. Jadi dok begini, kirim segini dok, nanti kita yang atur tuh template-nya maunya apa aja, gitu. Biayanya jadi segini dok rate-nya. Kemarin ada yang setor buat nyerang Doktif, buatlah akun-akun, gitu. Barengan mereka berserang, nyerangnya bareng, jadi kayak grup gitu. Jadi mereka bikin akun-akun tuh, akun-akun baru tuh muncul. Serangannya ke Doktif. Template-nya sama intinya. Oh, aku jualan juga. Siapa lagi? Menjatuhkan usaha orang. Terus habis gitu Badan POM, Prof Taruna melarang. Intinya itu semua. Terus habis gitu tidak ini ya, sintine podo kabeh gitu loh. Dan itu bujer menggiring opini supaya Doktif itu sama persis seperti kasusnya Karput. Siapa pelakunya? HS, DRZ, DRL, siapa ya pelakunya ya? Doktif mau tanya. Yang kira-kira takut kalau kebongkar semuanya. Siapa pelakunya? Gitu. Udah masih mau pakai cara-cara kayak gitu. Dah. Udah pada tahu kan HS siapa guys? HS 2 kali kasusnya masuk ke pengadilan. Yang masukin siapa? Badan POM.
kalah guys, kalah. Sekelas Badan POM kalah sama HS. Kenapa? Itu yang dokter bingung sampai sekarang. Kenapa sih? Sekuat apa HS ini Pak Listio? Dokter mau tanya dong Pak Listio. Sekuat apa HS ini? Sampai Badan POM bisa kalah. Mending kalau sekali, 2 kali masuk ke pengadilan. Ya guys ya. Ini bukan hoax, ini fakta. Gitu. Oh, si Hans Pranata. Ih, mulai lagi ya kamu. Ya, kamu ngatain Doktif ya. Kamu pengen naik ya? Kamu bilang dong, Doktif voted gitu. Ngomong dong sini. Ya, sini. Ntar Doktif bakalan kita bakalan ini aja. Kita bikin live sama Ibram. Ya. Ibram. Kan pasti itu si Hans pasti terkencing-kencing dia. Tahu. Hah? Ya kan udah begini dia tuh kan, tuh ngatain tuh, ya. Jadi buat yang Hans Pranata, kalau dia sebutin Doktif, nama Doktif, kalian simpen aja karena dia nggak akan berani. Dia nggak akan berani sebutin nama Doktif karena dipekerjakan sama DRL. Dipekerjakan, jadi kan dia kan upik abu. Jadi kalau Arif Afanda itu upik abunya SS Rama, Hans Pranata upik abunya DRL. Ya itu kelakuan mereka itu semua sama. Gitu. Kasus Rahma kan ditambahin pasalnya guys ya. Ditambahkan pasalnya. Jadi nggak cuman kemarin karena 4 ya. Ini dokter pengennya ada 10 pasal yang masuk. Gitu ya. Tuh udah pada cerdas ya orang-orang. Jadi jangan, oh iya guys, dokter nggak akan bosen ya ingetin. Kenapa sih pabrik yang HS itu kemarin disegel? Menurut kalian kenapa? Coba dong komen menurut kalian kenapa disegel? Soalnya ada yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku merasa paling berjasa gitu. Siapa lagi kalau bukan DRL? Siapa? Tahu nggak kasusnya kenapa? Coba dong kenapa? Ngomong dong guys, yuk. Ya. Apa itu? Kenapa guys? Kok disegel pabriknya? Nggak tahu ya? Nggak tahu guys. Mau nggak dokter spill? Mau nggak dokter spill? Karena dia mulai tuh pakai bujur-bujurnya dia. Mau nggak dokter spill? Ya, lebih dari 150 produk skincare yang diproduksi di HS tidak sesuai dengan komposisinya. Itu jawaban yang sebenarnya. Ya, kenapa? Artinya apa guys? Badan POM menemukan adanya dugaan overclaim. Paham ya? Sekarang pada paham ya? Kalau Doktif nggak koar-koar, berapa juta masyarakat lagi yang akan terbuang percuma duitnya, ya. Jadi jangan bilang Doktif itu kaki tangan HS. Jangan, ya DRL. Gak ada itu apa. Jadi kalian tuh bingung ya sekarang ya. Jadi DRL, DRZ, SS, pokoknya gerombolannya mereka. Bingung cari celahnya Doktif. Akhirnya serang personal. Mau serang personal apa? Apa yang mau diserang? Personalnya. Gitu loh. Kalian bisa ngelihat kok. Kalian bisa ngelihat bagaimana karakter anak buah itu cerminan dari karakter atasannya, ownernya. Gitu. Terus kalau Hans Pranata, tuntut dong Doktif. Kalian berdua pernah kan masuk sel? Masuk penjerong bareng berdua kan? Salah Doktif. Kan kalian berdua napi. Bener nggak? Kalau si Arif Afanda napi internasional ya, bener nggak? Kalau DRL sama siapa ini Hans Pranata napi Indonesia, gitu. Tapi kayaknya SS dan gerombolan juga bakalan jadi napi juga ya kayaknya ya.
Tunggu aja ya guys, proses berjalan kok. Lagi diproses ya. Oke. Ambiarin produk Doktif Udah kemarin ya guys. Jadi kemarin kalian bisa beli di affiliate atau beli di apa sih orang-orang yang beli kemarin itu yang Doktif ambiarin itu. Jadi Doktif nggak ada lagi ya. Doktif kalau live mungkin bulan depan akhir ya, kayak akhir bulan kali ya. Gitu ya. Kan sudah kemarin Doktif live-nya ya. Jadi sekarang kalian yang berusaha, kalian yang berjualan ya, asal jangan dijual dengan harga yang tinggi ya guys ya. Jangan lebih mahal dari official store-nya Doktif ya, supaya rezekinya juga berkah ya. Oke. Ada yang nanya tuh Dok, tanggapan Hotman Paris gimana tuh? Nah tadi pagi baru telepon Bang Hotman. Kita telepon-teleponan ya Bang ya. Yang itu lihat belum? Suruh Apa? review apa tuh? Bukan urusannya Doktif itu mah. Apa sih Bang Hotman? Udah tadi pagi udah telepon kita ketawa-ketawa. Lucu lah Bang Hotman ini ada aja dia. Bang Hotman kita tadi pagi kita bahas soal FS. Ya. Siapa sih FS itu? Aduh mulai dia dikutik-kutik nanti FS. Ya. FS itu bener nggak? Ada surat LP Pelson terkait nggak sama laporan polisi Pelson? Terkait nggak ya? Nanti lagi diselidikin ya guys, tunggu aja infonya. Tadi pagi udah kita kontak-kontakan sama Bang Fatma. Yuk, ya. Oke. Lah, apa urusannya FS ya bener om? FS Ferdi Sambo. Ya. Gak tau tuh dan bilang FS tuh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mau di dalam. Beda. Siapa sih tahu? Coba ada yang tahu nggak FS guys? Ada yang tahu nggak? Hai Arudo. Semakin terjebak dia Arudo dengan permainan kita. Arudo, ya, bajir yang serang kamu, ownernya udah terjebak dengan permainan strategi Doktif. Aduh, kasihan deh kalian ini owner skincare flexing kena batunya deh sekarang. Oke. Terus, ya itu udah bener-bener tuh. Hana, siapa itu? Kimbil. Kimbil kok? Itu bukan itu, lain lagi. Ah itu tuh ada tuh. Aku katanya, ya kan? Tuh udah bener tuh. Tuh bener tuh. 75. Nah itu udah tahu kalian, jangan mancing-mancing deh. Iya. Ada nggak kaitannya sama LP palsu yang dibuat di Jaksel? Ada nggak kaitannya? FS. Ya. Bang Hotman udah mulai tuh ngecek gitu. Juga nanya nih Bang Hotman, emang FS itu usahanya apa sih gitu? Kalau nggak salah jualan tas ya, jualan tas ke owner skincare yang tukang flexing. Nah jadi arahnya udah pada tahu belum guys? Kenapa kok panik kalau owner tukang flexing ini ketahuan? Ntar tasnya nggak dibeli ya FS gitu, tasnya nggak dibeli gitu ya. FS kerjaannya apa sih kamu itu? Akhirnya jadi kekulik-kulik kan? Doktif ini gak ada urusannya sama kamu, tapi kamu yang nongol tiba-tiba di Polsek Pulau Gadung. Ikut sama Doktif urusannya. Pakai acara sok tahu Doktif mau ketemu sama ketua PP Banten. Gak ada itu. Kapan Doktif pernah ketemu sama ketua PP Banten? Gak ada. Dan Doktif itu sekitar 7 tahun, lupa Doktif tepatnya, Doktif pernah dijadiin bendahara PP Pusat ya. Ayo, bukan PP Banten lagi, PP Pusat. Tapi Doktif nggak mau, nggak sanggup. Setelah diangkat Doktif mundurkan diri karena nggak bisa menjalankan tugas. Ada lagi ceritanya, Doktif silaturahmi ke PP Banten. Sejak kapan? Ketemu aja nggak pernah. Halu semua deh kalian ini. Ini kayaknya gerombolan halusinasi semuanya ya. Gitu. Ada-ada aja deh kalian ini halunya. Jangan gitu deh ngarang-ngarang cerita, heran deh. Mami Louis bilang ngasih tas gitu. Kapan Mami Louis ngasih tas ke Doktif? Tas mewah lagi, aduh. Tapi yang cerita itu sudah masuk penjara. Oh yang itu. Thank you ya, Rudo ya. Sama-sama kita maju. Gitu, ya kan? Yang di Jatim tuh kan waktu sudah bilang pasti masuk. SS juga guys, tunggu aja ya. Kan itu sudah pernah cerita pasti masuk, cuma tinggal tunggu waktu itu. Si kakek Sahrul itu, Sahrul
nggak bisa ngoceh, nggak boleh pegang handphone, ya. Minta penangguhan penahanan. Kakek Sahrul meminta penangguhan penahanan. Tahu dari mana Doktif? Doraemon, pintu kemana aja, detektif, ya kan? Bener nggak? Sampai mau ganti lawyer, lawyernya dimarah-marahin, sampai mau ganti lawyer. Pokoknya gimana caranya penahanan bisa ditangguhkan, bener nggak? Kakek Sahrul, nggak bisa ditangguhkan. Semua prosedur sudah dijalanin. Itu mau ngapain sih mau ditangguhkan? Udahlah biar dalam situ yang tenang, kamu tobat, nanti kembali lagi ngaji, sholat Jumat pakai baju cowok ya. Udah gitu ya. Oke. Semakin kalian itu semakin kalian keceplosan ya. Terus apa DP? DP udah selesai ya. DP udah selesai ya DP ya. Udah